Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi A1 dengan NIM 187020570. Di sini saya mendapatkan tugas ujian akhir semester ganjil, yaitu dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Eka Putri. Yang pertama yaitu saya menjawab pertanyaan. 1. Jelaskan tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Yaitu jawabannya, adapun tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan adalah untuk memperoleh dari peluang sumber-sumber pendanaan kegiatan sekolah agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, pertanyaan nomor kedua yaitu, apakah sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya? Jelaskan. Yaitu pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan di pendidikan. Di negara-negara maju, perhatian pemerintah terhadap pembangunan sektor pendidikan sangat besar. Misalnya, komitmen politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkolerasi dengan kemajuan pembangunan makronya. Belajar dari beberapa negara, pemerintahan Indonesia harus mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya membangun pendidikan nasional. Investasi di bidang pendidikan secara nyata akan mendorong kemajuan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Apa sajakah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut? Jelaskan. Yaitu yang pertama, siswa memiliki pengetahuan dan wawasan baru yang lebih luas. Yang kedua, siswa menemukan keterampilan dan minat dalam belajar serta mampu meningkatkan lebih baik dan profesional. Yang ketiga, siswa memperoleh sikap dan karakter yang baik. Yang keempat, siswa mendapatkan prestasi belajar di sekolah. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berpengaruh pada pendidikan. Yang pertama, faktor keluarga. Yang kedua, ada faktor sekolah. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Yang keempat, ada faktor psikologis. Dan yang terakhir adalah psikologis. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apakah saja manfaat yang diterima setelah menjalani proses pendidikan? Yaitu, pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang, setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Pertanyaan yang terakhir yaitu, pendidikan yang efisien itu seperti apa? Pendidikan efisien itu memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Sekian pemaparan jawaban yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.